Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami Sang Tutor Channel. Kita di video ini akan melanjutkan pembahasan tentang dasar HTML, di mana kita akan membahas tentang membuat dokumen HTML pertama. Oke, untuk membuat dokumen HTML pertama ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, kita buka text editor. Di video sebelumnya sudah dijelaskan contoh-contoh text editor, dan kali ini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Oke, saya belum buka Visual Studio Code. Saya buka dulu. Ya, setelah membuka Visual Studio Code, langkah kedua kita buat new file dan nanti disimpan dengan format HTML. Nama filenya bebas, yang dimaksud format HTML itu nanti akhirannya harus mengandung .html. Oke, kita lakukan file, new file, kita simpan langsung, save as. Misalnya tetap kita simpan di situ. Membuat, saya beri nama membuat latihan membuat dokumen HTML. Nah, yang jelas akhirannya harus format .html. Berarti ini ada .html. Oh, ini biar tidak double HTML, saya tulis membuat dokumen pertama .html. Kalau saya simpan, si text editor Visual Studio Code ini sudah mendeteksi bahwa ini adalah dokumen HTML. Tandanya ini ada tanda seperti ini. Tanda seperti ini itu apa? Nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Ya, kita tadi sudah membuat new file dan simpan dengan format HTML nama bebas. Langkah kedua, install text editor dengan extension atau plugin. Nah, ini adalah opsional. Jadi jika kita install HTML autocomplete atau sejenisnya, nama pluginnya apa nanti bisa kita cari. Nanti itu akan memudahkan kita saat mengetik kode pemrograman. Ya, ini ada menu Visual Studio Code yang paling bawah ini ada extension. Kalau kita klik, nah kita bisa searching extension yang ada. Ya, ini syaratnya harus terhubung ke internet. Ini kalau punya saya sudah terinstall plugin yang namanya HTML CSS Support. Nah, ini ada keterangannya, fungsinya apa. Makanya tadi ketika saya membuat dokumen HTML, dia langsung mendeteksi bahwa ini adalah dokumen HTML. Ya, kita lihat kelebihan ketika diinstal autocomplete extension seperti ini. Sebenarnya ini banyak. Kalau kita nyari HTML gitu aja, nah ini ada plugin banyak. Nah, yang belum terinstall ini bisa diinstal, tapi jangan terlalu banyak install plugin, nanti membebani resource, tambah lemot nanti. Oke, itu ya. Yang ketiga tadi intinya opsional tapi sangat disarankan. Nah, jika item ketiga di atas dilakukan, langsung aja ketik HTML, maka akan ada option-option library yang bisa digunakan. Ini saya ngetik HTML. Nah, ini ada pilihan. Saya pilih HTML yang versi 5. Ya, HTML itu ada banyak versi. Yang terbaru dibuatnya video ini adalah HTML 5. Saya pilih HTML 5. Maka dia akan tergenerate. Kita tidak akan mengetik lagi. Nah, apa ini? Yang jelas semuanya ini adalah kode-kode minimal yang ditulis di dokumen HTML. Sudah tergenerate dibuatkan oleh si Visual Studio Code-nya. Ya, itu tadi contohnya seperti ini. Nah, tentang apa ini dijelaskan di sini. Basic HTML.
Ya, ini saya mengambil sumber belajar dari w3school.com. Jadi kalau kita browsing w3school, dia langsung terindeks oleh Google di paling atas. Kalau kita buka seperti ini, kalau kita belajar HTML, ya, ini hanya rekomendasi saja karena sumber belajar itu kan banyak. Saya lebih suka belajar itu yang tutorialnya berbahasa Inggris, biasanya lebih lengkap daripada yang berbahasa Indonesia. Ini sudah saya rangkumkan. Jadi tadi ada tulisan paling atas doctype HTML. Apa itu? Doctype HTML itu mendefinisikan bahwa ini adalah dokumen HTML5. Jadi dokumen HTML5, kode paling atas itu pasti ada tulisan doctype HTML. Kemudian ini berikutnya ada HTML. Ya, HTML adalah elemen yang menandakan ini adalah sebuah halaman HTML. Jadi ini juga wajib harus ada HTML. Kemudian berikutnya ada head. Head itu berisi informasi-informasi meta. Informasi meta itu informasi yang tidak ditampilkan di isi sebuah web. Nah, isi sebuah web itu kan biasanya ada teks, gambar, link, navigasi, atau yang lain. Itu jangan menuliskan di head ini. Kalau di bagian head ini kita tuliskan isinya, maka dia tidak akan tampil ketika dibuka oleh browser. Itu tentang head. Nah, salah satunya head itu di title bar. Kalau kita tadi membuka w3school, nah, di atas ini ada tulisan HTML tutorial. Ini yang namanya title bar. Termasuk kalau kita buka Facebook, di atas ini pasti ada identitas Facebook. Nah, ini memang berguna misalnya kita membuka tab yang banyak, membuka dokumen-dokumen banyak, pasti atasnya ada Facebook, Instagram, entah WhatsApp, dan lain-lain. Nah, itu kalau kita mau menuju Facebook, biar tahu bahwa ini adalah identitas untuk Facebook. Itu tentang title bar. Jadi tidak ditampilkan di sini. Dia semi tersembunyi, sedikit tersembunyi. Kemudian title. Nah, body. Nah, di body inilah yang mendefinisikan sebuah dokumen HTML. Semua isi-isi yang terlihat yang diterjemahkan web browser itu konten meliputi heading, paragraf, gambar, hyperlink, tabel, itu semuanya harus ditulis di bagian body. Ya, kalau kita lihat di w3school di introduction, nah ini ada penjelasan lagi bahwa sebuah dokumen HTML itu pasti ada yang namanya tag pembuka, ada yang namanya tag penutup. Tag pembuka dan tag penutup itu diapit dengan 2 kurung siku. Untuk tag pembuka itu hanya 2 kurung siku, terus ini kurung siku pembuka, terus ini penutup, ini adalah kodenya, kode HTML. Kode HTML akan kita pelajari di video selanjutnya. Nah, tag penutup itu bedanya adalah slash. Jadi seperti ini tadi, ini HTML. Nah, ini ada lang. Lang ini language. Jadi kita akan menggunakan bahasa-bahasa Inggris di sini ya. Yang jelas ini adalah tag pembuka HTML, ini adalah tag penutupnya. Berarti itu menandakan bahwa dokumen sini sampai sini adalah dokumen HTML. Dokumen yang ada di antara tag pembuka dan tag penutup itu menandakan fungsi dari
kode tag itu sendiri. Ini karena tagnya kodenya HTML, berarti menunjukkan ini sampai ini adalah bagian dokumen HTML. Nah, bagian head, nah seperti yang saya bilang tadi, ini adalah tag pembuka head, ini tag penutup head. Ini tidak akan ditampilkan di konten atau isi dari sebuah web. Makanya jangan menuliskan kode di antara head ini. Nah, kalau ingin menuliskan sesuatu, itu ada di antara body. Ini misalnya saya menulis hello world. This is my first HTML document. Nah, ini kalau saya simpan, kita buka. Nah, filenya di sini namanya membuat dokumen. Nah, ini saya buka dengan browser. Open with, saya pilih Chrome. Nah, ini. Semua yang ditulis di antara tag body itu akan muncul di sini. Tetapi yang tidak ditulis di body termasuk di head tidak akan muncul. Dan title-nya tadi dokumen, kalau ini saya ganti, nah ini adalah dokumen, misalnya ini saya ganti dokumen latihan pertama. Kalau saya save, ini saya refresh, nah title bar-nya berubah jadi ini. Oke, saya rasa itu adalah tutorial membuat dokumen HTML pertama. Saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.